Kegiatan sosialisasi peningkatan dan peran masyarakat terhadap cukai ilegal di Kota Batu ini diselenggarakan oleh Satpol PP Kota Batu yang bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, Tipe Madya Cukai Malang, Kepolisian Resort Kota Batu, dan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 80 peserta, para anggota Linmas dari Kecamatan Desa Kota Batu yang terdiri dari Limnas Desa Gunung Sari, Bulokerto, Pandanrejo, dan Desa Giripurno. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bergilir dan bertahap sebanyak 6 kali kepada semua anggota Linmas di Kota Batu yang berjumlah total kurang lebih 1.500 anggota, dari mulai Linmas Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Betul, jadi nanti kami akan menjelaskan ketentuan terkait barang kena cukai itu seperti apa yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga nanti menyampaikan terkait ketentuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Salah satunya ya untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian dalam rangka memberantas rokok ilegal, dalam rangka penegakan hukum. Nah, kemudian juga kami akan menjelaskan jenis-jenis rokok ilegal itu seperti apa saja, seperti kayak tanpa pita cukai, terus dengan pita cukai bekas, kemudian salah peruntukan, kemudian salah personalisasi, dan juga nanti kita akan jelaskan apa saja bahayanya terkait rokok ilegal dan juga dampaknya bagi masyarakat jika mengkonsumsi, dan juga bagi pihak-pihak yang melakukan peredaran rokok ilegal, sanksinya seperti apa. Di samping dengan cara penindakan hukum, kita lakukan secara persuasif ya. Ini salah satu caranya, kita selalu menggandeng pemerintah daerah setempat untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, nggak hanya termasuk Linmas, juga termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pihak, biar aware semua terhadap berbahayanya rokok ilegal. Makanya nanti juga kami juga akan menyampaikan terkait cara identifikasi, bagaimana sih caranya masyarakat biar tahu, oh ini loh ternyata rokok ilegal seperti ini, cara mudahnya seperti itu. Nanti kita akan ada materi khusus terkait itu. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu, CYSHMM, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur Satpol PP Kota Batu, Doni Indra Jatmoko, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ahmad Supriyanto beserta jajaran, Chandra Dwinanta, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Pertama, KPP Bea Cukai TMC Malang, Aibda Joko Pranomo SH, Kaniti Peter Satreskrim Polres Batu, dan Muhammad Wildan Hakim SH, Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Batu. Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan penyampaian sambutan oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu, CYSHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di gedung ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi peningkatan dan peran serta masyarakat terhadap cukai ilegal di wilayah Kota Batu. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah,
Berkailah semua langkah dan perbuatan kami hari ini, serta jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam sambutannya menjelaskan UUD nomor 39 tahun 2007 tentang 3 prioritas penggunaan pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, DBH-CHT, yaitu 50% kesejahteraan, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Untuk Kota Batu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun 2023 sebanyak Rp29.110.714.000 serta peran anggota Limnas sebagai ujung tombak untuk membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Di samping itu, Limnas mempunyai tugas membantu penegakan hukum, yaitu peraturan desa. Makanya teman-teman Limnas kami ajak untuk ikut serta dalam sosialisasi terkait rokok ilegal. Nanti teman-teman Limnas bisa tanya sejelas-jelasnya kepada narasumber bagaimana contoh rokok ilegal terhadap pita palsu, terus tanpa pita bekas. Nanti mohon teman-teman Limnas menanyakan pada narasumber nanti tindakan-tindakan apa yang dibantu oleh Limnas itu apa, nanti bertanya kepada narasumber dari Polres Batu ya. Nanti lanjutnya nanti tanya kepada narasumber dari Kejaksaan. Teman-teman Limnas nanti setelah mendapat materi ya, materi sosialisasi ini, mohon bantuannya teman-teman Limnas di masing-masing desanya ikut membantu pemerintah, khususnya kantor Bea Cukai, memberikan informasi-informasi terkait pelanggaran-pelanggaran terutama pada rokok ilegal. Hanya sebatas memberi informasi, bisa langsung disampaikan kepada kantor Bea Cukai atau nanti lewat Satpol PP, nanti akan dilanjutkan melalui aplikasi ya, dilaporkan melalui aplikasi yang namanya Sirolek. Mungkin itu teman-teman peserta sosialisasi. Untuk menyingkat waktu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dipandu moderator Bambang Wahyudi dari Satpol PP Kota Batu, narasumber pertama Chandra Dwinanta, fungsional pemeriksa Bea Cukai Pratama, KPP Bea Cukai tipe Madya Cukai Malang, menjelaskan tugas dan kewenangan Bea Cukai, target, sanksi, dan juga tata cara mengidentifikasi rokok ilegal. Mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas barang ekspor, barang impor, itu kita kelola. Kemudian dari barang yang keluar masuk tersebut pastinya ada kewajiban yang mengikat. Apa itu? Yaitu adalah bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor. Kemudian cukai sendiri pungutan negara dikenakan terhadap barang-barang dengan karakteristik tertentu yang diatur oleh undang-undang. Nah, saat ini untuk barang kena cukai yang ada di Indonesia ada 3. Pertama, hasil tembakau itu sendiri, kemudian etil alkohol atau alkohol murni, dan minuman mengandung etil alkohol. Melindungi masyarakat. Jadi saya sama jenengan ini aslinya sami. Kita memiliki tugas perlindungan masyarakat terhadap barang-barang ilegal. Salah satunya tadi itu rokok. Terus kemudian misalkan barang impor, kosmetik yang tidak ada BPOM-nya dari Kemenkes, tidak ada terbit izinnya. Kenapa barang-barang ilegal ini kalau tidak ada izin dari instansi terkaitnya berarti dia belum lolos tes uji. Jika kalau misalkan ada pengaduan, kok saya habis menggunakan produk ini jadi seperti ini, nah itu
kembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Nah, kita mengasistensi untuk perkembangan industri apapun itu. Misalkan saat ini yang lagi marak kan kita menggelar UMKM ya, kita mendorong UMKM, bahkan di Batu pun juga sama, kita dorong untuk ekspor. Kita latih juga bagaimana para pelaku bisnis kecil menengah ini bisa menjual produknya sampai ke luar negeri. Kita memfasilitasi perdagangan. Jadi nanti kita misalkan oke, udah siap, sudah punya calon buyer, yuk kita fasilitasi. Kalau misalkan mau ekspor, kita kasih tahu tata caranya membuat dokumen ekspornya, PEB-nya, pemberitahuan ekspor barangnya. Nanti masalah pengurusan perpajakannya juga kita ajarkan bagaimana biar barang itu sampai dengan selamat ke negara tujuan. Nah, terakhir yang jelas kita memungut penerimaan negara. Dari tadi tugas-tugas ini kita bagaimanapun ya harus menerima pungutannya. Kalau misalkan dia memang wajib membayar bea masuk, dia harus dibayar. Sebagai asas keadilan itu harus kita kenakan. Nah, nanti kan dana dari cukai itu muter aja. Ada namanya nanti DPH saya ceritakan, karena bagi hasil. Itu juga nanti kita saling subsidi silang lah. Termasuk acara ini kan juga disponsori oleh cukai juga. Terkait minuman beralkohol, SIUP MB ya katanya ya, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol itu tidak ada yang diterbitkan, sehingga mau nggak mau kan kita juga bingung. Orang-orang yang berwisata di sini kan nggak hanya kita, tapi ada banyak turis asing juga yang sudah terbiasa minum. Nah, ini kita juga perlu suatu ketika kita adakan sosialisasi. Ini mungkin instrumen yang masih kita pakai saat ini untuk pengaman negara, yaitu adalah kita juga. Jadi untuk hasil tembakau itu semuanya pasti memakai kita juga, nggak ada yang enggak. Kecuali rokok yang diekspor. Rokok yang diekspor tidak digunakan kita juga karena dia diangkut keluar daerah pabean. Jadi dia tidak dikonsumsi di Indonesia. Jadi tidak perlu kita juga. Nah, kalau misalkan tarif cukai itu ditingkatkan sampai 70%, itu katanya sih 2,5 juta terselamatkan. Ini menurut penelitian. Gimana sih caranya biar bapak-bapak itu menghindari lah untuk mengkonsumsi rokok ilegal? Ini memang tantangan sendiri, karena itu memang ya bawaan dasar manusia yang perlu ditekankan. Urusan kami tidak hanya terkait 3 barang itu tadi. Nah, ke depan permintaannya Bu Menteri per tahun depan ini sudah mulai digunakan untuk plastik. Nah, sehingga barang apapun yang ada di depan kita saat ini pun mengandung unsur plastiknya ada, unsur pemanis buatannya ada, sehingga barang-barang tersebut harus dikenakan cukai. Karena kami khawatir jika tidak dikenakan, pemerintah khawatir nanti generasi penerus ini juga banyak yang terkena penyakit tersebut. Karena memang kami dibebankan oleh kantor pusat untuk meraup sekitar 20 triliun rupiah setiap tahun minimal. Nah, ini kan targetnya kita meningkat sudah di angka 21 triliun. Baru terrealisasi per Juli kemarin 13 triliun, masih kurang 7 triliun. Kan memang dari apa yang kami capai itu dapat kita sampaikan kembali kepada masyarakat sekitar. Itu harapan dari pemerintah. Nah, sekarang kita bahas karena bagi hasil juga. Dalam paparannya menjelaskan target penerimaan bea cukai Malang per 31 Juli 2023 sudah mencapai 63% atau 13 triliun 377 miliar 502 juta 213 rupiah dari target 21 triliun 165 miliar 372 juta 312 rupiah. Kita masuk ke materi yang utama. Apa saja sih modusnya, apa saja sanksinya terkait ilegal? Yang pertama, rokok tanpa pita, rokok polos. Masih Bapak Ibu sudah pernah melihat di toko-toko kecil dipajang atau kadang nggak dipajang,
itu rokoknya polos, nggak ada pita. Kedua, pakai pita cukai palsu. Kemudian selanjutnya pakai pita cukai bekas, kemudian salah person sama salah peruntukan. Bahan dasar dari pita cukai sendiri diproduksi oleh Peruri. Kertasnya juga khusus seperti kayak mata uang, sehingga tidak mudah rusak kalau terkena cairan. Nah, kalau misalkan kita juga palsu, itu dari pencetakan biasa, sehingga kalau misalkan bapak kasih air, dia kasih global gitu. Nah, kalau misalkan kita juga bekas memang agak susah karena memang harusnya kan lungsep lungsep terus ditempel ulang. Cuman untuk membuktikan bahwa itu bekas pakai atau enggak, itu perlu penelitian lebih lanjut. Nah, modusnya adalah pita cukai yang SKT ditempelkan ke produk SKM karena tarif cukainya jauh seperti itu. Itu juga bisa diidentifikasi dengan mudah. Jadi kata-kata di undang-undang itu adalah setiap orang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual. Nanti kena pasalnya Pak, sanksinya pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Kita cukainya dikontrol pelan-pelan. Nanti ada cashback lah, saya kasih 1 pak lah, nah, seperti itu. Ini adalah modusnya. Sehingga kita cukai itu wajib pada waktu bapak membuka dirusak saja, jangan dikeledek pelan-pelan. Jadi penindakan kami dalam waktu 1 bulan itu mencapai jutaan batang pasal ini Pak, menimbun rokok ilegal. Saudara tiba-tiba nitipin barang, dicek dulu Pak, itu isinya apa. Nah, karena mereka memang modusnya berpindah-pindah. Nah, sehingga ini peran dari Bapak Ibu sekalian, dari Mas, kalau misalkan ada kecurigaan silakan lapor saja. Karena memang biasanya mereka melakukan kegiatannya di malam hari. Bekerja sama, operasi gabungan, operasi pasar. Kalau kita sendirian kita nggak akan mampu, sehingga kita sering jalin koordinasi. Dan per Agustus ini sudah berubah jadi 15 juta. Kita dalam waktu 1 bulan kemarin dapat jumlahnya terkait rokok ilegal. Tidak hanya itu, berbagai upaya terus dilakukan oleh Bea Cukai bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan negara dari pita cukai. Salah satunya dengan kegiatan sosialisasi gempur peredaran rokok ilegal serta berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk pihak tertentu untuk menjual rokok ilegal dan melaporkan ke pihak Bea Cukai atau pihak terkait lainnya apabila ada pihak tertentu yang menawarkan untuk menjual rokok ilegal, karena pelapor akan dijamin kerahasiaannya. Lanjut ke peran serta masyarakat, apa sih yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai konsumen, ya kita harapkan tidak membeli rokoknya. Kita itu tidak pernah meminta untuk jenengan transfer ke rekening pribadi, tidak pernah. Tidak ada atas nama Astuti, atas nama Rudi, atas nama siapa Pak Ijo, tidak ada. Pasti kode billing masuk. Nggak mungkin masuk ke rekening pribadi, itu paling gampang. Jadi kalau misalkan jenengan masih ragu, ini kirim kemana Pak? Atas nama ini, Pak BRI atas nama ini, abaikan langsung diblok saja. Karena nanti kalau jenengan biarkan, dia akan berusaha terus konfrontir, ngasih tekanan-tekanan yang dia akan gendam lah itu batinnya. Kalau misalkan jenengan ada seperti itu langsung lapor saja. Dan Mas Zaki memandu untuk sekedar sejenak saja simulasi identifikasi cukai. Mohon izin ini mungkin biar lebih lemas, minta tolong tetap di tempat, hadap ke kanan Bapak Ibu, monggo. Asik. Enak dong. Nah, depannya jadi kan ada punggungnya, rekan-rekannya bisa dipijetin, monggo. Gak usah di sini Pak. Ya, kasihan Pak nanti ribut ya. Karena ini jadi Pak, biar lemas sambil nunggu materinya. Yang maju dapat hadir, nanti cuman identifikasi kira-kira ini masuk rokok ilegal yang mana. Tadi dijelaskan Pak Chan, ada yang polos, yang palsu dan lain-lain. Monggo, 3 orang.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan kegiatan mengidentifikasi pita cukai tahun 2023 dan rokok ilegal oleh Firman Tri dari KPP Bea Cukai Malang menggunakan alat dengan sinar UV. Nanti dibagikan souvenirnya bisa kembali. Nah, seperti apa sih yang asli? Ini yang asli ya. Jadi kita sampaikan yang asli seperti apa. Pokoknya bapak-bapak membawa rokok bisa dikeluarkan, nanti bisa langsung dicek rokoknya masing-masing. Tadi disampaikan oleh Pak Chan juga, kalau rokok itu kan kalau dikasih air, tidak sukainya ya Bapak Ibu ya. Kalau dikasih air dengan suka itu ya, nah itu kan nggak rusak ya. Karena memang bahan dari pita cukai, bahan kertas pita cukai ini sama kayak uang Bapak Ibu. Jadi misalkan ibu-ibu, jangan misalnya ucap baju ya, terus bawa duit, itu kan biasanya uangnya nggak rusak. Nah itu sama, pita cukai itu juga sama, bahannya sama, jadi kalau dikasih air tidak rusak. Jadi di pita cukai, di bandrol itu ada 11 ciri-ciri ini Bapak Ibu, tidak usah dihafalkan, untuk sekedar tahu saja. Jadi di sana ada tarifnya, kemudian ada jumlahnya, tahunnya dan lain-lain. Untuk tahun 2023, desain pita cukai itu temanya adalah fauna Bapak Ibu. Jadi dengan yang bawa rokok bisa dikenali ada gambar gajah, ada gambar macan ya. Ini gambarnya apa? Gajah. Sorry Pak Luar. Beda ini apa? Badak. Jadi untuk tahun 2023 ini tema yang diambil pemerintah adalah fauna. Ada 5 hewan, ada gajah, ada badak, macan, kuskus sama monyet siangkang. Tahun lalu itu temanya adalah burung. Jadi kalau kita lihat tahun 2022 itu tema yang diambil pemerintah adalah burung. Jadi tiap tahun pita cukai ini akan berganti tema untuk menghindari pemalsuan seperti itu ya. Terus biasanya jadi pertanyaan, kalau ada pita cukai 2022 itu gimana ya Pak? Itu tidak apa-apa, beredar tidak dipermasalahkan. Mungkin rasanya yang akan beda ya Pak ya. Bapak-bapak yang merokok mungkin kalau udah merokok yang lama itu rasanya lebih mudah. Expired ada. Terus di pita cukai, di bandrol itu juga ada pembagian warna Bapak Ibu. Jadi kan kalau lihat ada warna biru, ada warna oranye sama warna merah. Ini coba saya yang rokok ini kan warnanya apa Pak? Oke, nah ini termasuk pita cukai yang warna biru. Ini untuk golongan 1. Golongan 1 contohnya. Nah ini kan golongan 1 ya. Jadi dia akan menggunakan pita cukai biru. Kemudian yang satu lagi. Nah ini gradel. Misalnya ini oranye. Ini termasuk yang jingga ya, yang golongan 2. Jadi setiap rokok tergantung golongannya itu akan dibagi bandrolnya ya, warnanya dengan biru, jingga dan merah. Jadi yang kita bahas ini lebih fokus ke pita cukai bandrolnya. Iya, dengan membahas utuh seperti itu. Ya seperti uang, bahannya seperti uang. Langsung dirusak mau. Biasanya kan ada nih yang penjual-penjual yang ditawarkan sales, Pak Bu kok mau bandrolnya tak ijoli 10 bandrol gratis rokok 1 oleh barang-barang. Itu juga tidak boleh ya Bapak Ibu ya, karena akan menjadi modus apabila nanti dikeletek pita cukainya masih utuh ditempel ke rokok-rokok yang polos. Nah itu jadi salah satu modus pelanggaran rokok. Jadi kalau dengan rokok jangan ragu, jangan khawatir kalau bandrolnya rusak. Apa-apa itu malah harus dirusak. Karena kalau nggak gitu ada ancamannya tadi ya, 1 sampai 8 tahun. Nah yang kebetulan bandrol lain dipenjara dulu. Hati-hati. Lanjut. Nah ini ada Di antaranya rokok polosan tanpa cukai, menggunakan pita cukai bekas, pita cukai palsu, dan pita cukai yang bukan peruntukannya. oh, bentar Pak. Sama seperti uang Bapak Ibu. Jadi kalau dengan sentri yang biru ke bandrolnya itu akan muncul beberapa ciri-ciri. Nah seperti di gambar di depan ada hewan-hewannya menyala, kemudian warna oranye, warna merah kalau disinari pita cukai itu akan berbeda, istilahnya akan menyala, murut barudannya menyala seperti itu. Itu yang asli ya. Jadi kalau dengan ini saya bawa yang palsu, coba di sentri. Kalau dengan bandingkan dengan yang asli itu akan berbeda. Nah, pasti dengan sentri garudanya akan menyala hijau. Kalau yang palsu garudanya ada
Oke, kalau yang asli garudanya menyala. Betul. Oke, intinya kami berpesan juga kepada Bapak Ibu agar turut serta, karena dengan kan garda terdepan ya perlindungan masyarakat, mungkin di mana di kampung, di mana-mana misalkan ini bisa dilaporkan ke Satpol, bisa ke Polres atau ke kami langsung. Oke. Mas Firman. Ya, jadi paling tidak apa yang dipraktekkan tadi bisa menjadi wawasan baru untuk panjenengan semuanya, di mana peredaran rokok ilegal ini di kampung-kampung juga banyak. Sampai rokok ilegal disedot kayak gitu. Paling nggak jawabannya apa orang desa ya, sopo kate periksa dan lain sebagainya. Tapi melalui ujung tombak perlindungan masyarakat, ya kan, Satlinmas yang ada di desa kelurahan, paling tidak teman-teman bea cukai, kepolisian maupun Satpol PP bisa membantu dengan adanya identifikasi deteksi dini. Ya, lewat tombone yang berusaha mengedarkan itu ya monggo dilaporkan, jangan khawatir. Yang identitas panjenengan yang melaporkan itu rahasianya terjamin. Ini yang saya tanyakan, seandainya tahu, ya, saya tahu. Kemudian yang saya tanyakan, tindakan apa saja yang diharapkan dan kemana saya harus melaporkan, memberitahu. Hanya itu Pak yang belum jelas. Sudah ditampilkan, tolong dicatat. Itu ada nomor WhatsApp-nya, kemudian ada email juga, atau di Instagram kita juga bisa di DM, dapat aduan, masuk di Facebook begitu. Nah, sehingga pada waktu dia menulis keluhan, Pak ada rokok ilegal di sini seperti itu ya. Kita akan feedback, Pak. Kita akan tanya balik kepada yang bersangkutan, Bapak atas nama siapa, ya toh? Terus kemudian posisinya itu sebagai apa. Nah, ini kami minta kejelasan titik koordinatnya. Jangan di Jumberjo gitu ya. Terus di Jumberjo bagian mana? Nah, ini kita harus pastikan juga kuatirnya informasinya nggak valid. Tuh. Pernah juga beneran memang valid, pasti kita akan turun langsung ke lapangan, Pak. Kita di Bea Cukai Malang, di Bea Cukai manapun, kita ada unit intelnya. Sama kayak Pak Joko ini juga pasti ada unit intelnya, Pak. Nah, ini juga pasti kita terjunkan anggota untuk menyisir lokasi yang tadi disasar. Nah, kemudian kita cek benar, misalkan, jadi kalau misalkan lokasi tersebut di lokasi yang misalkan ini tidak ada resistensi masyarakat, maka kita akan langsung lakukan penindakan. Misalkan diketemukan memang barangnya luar biasa, Pak. Tapi langkah yang lebih kami tekankan adalah persuasif. Sehingga misalkan tadi ada laporan di salah satu toko kelontong, dia hanya menjual beberapa pak saja, itu yang masuk kita kenakan pasal pidana seperti itu. Itu kan juga nggak bijak bagi kami. Secara aturan itu benar, tapi tidak bijak secara pengenaannya. Sehingga pasti kita akan kenakan seperti peringatan pertama, peringatan kedua. Karena ini pernah terjadi, Pak. Ini salah satu pelakunya juga toko grosiran besar. Itu sampai peringatan ketiga memang dia tidak menindakkan, ya mau nggak mau kita angkut, Pak. Ya, jadi dikenakan pasal pidana langsung karena sudah dikasih peringatan, kita kasih wejangan, kok nggak digubris, yang mau kesel, ya, risiko ditanggung penumpang. Karena bagaimanapun aturan ini harus tetap ditegakkan. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa kita tidak serta-merta melakukan secara frontal, Pak. Kita lihat dulu. Berjudul tindak pidana tertentu di bidang cukai yang kali ini akan diberikan oleh Bapak Aibda Joko Pramono SH. Beliau kesehariannya bertugas sebagai kepala unit tindak pidana tertentu. Saya selaku PSK Tipiter Polres Batu
Sementara itu, narasumber kedua, Kanit Tipiter Reskrim Polres Batu, Aibda Joko Pramono SH memaparkan terkait tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Polres Batu siap berkolaborasi dengan semua pihak memutus mata rantai peredaran rokok ilegal yang beredar di masyarakat dan menghimbau kepada para masyarakat ada peredaran rokok ilegal dan mengetahui peredaran rokok ilegal, polisi akan menjamin keamanan dan kerahasiaan nama pihak pelapor. Mungkin nanti saya sesinya terkait dengan tindak pidana tertentu selain daripada undang-undang tadi yang sudah disampaikan oleh pihaknya rekan kita dari cukai terkait dengan cukai, tapi ini menyangkut kewenangan kita dari kepolisian. Tindak pidana tertentu ada beberapa undang-undang memang kewenangannya dari tindak pidana tertentu ini untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lanjut terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. KUHP ini mengatur terkait dengan relnya polisi, tata caranya polisi untuk melakukan rangkaian proses penyelidikan maupun penyidikan, termasuk juga nanti ke kejaksaan sampai juga ke pengadilan. Itu kita diatur di sini. Relnya kita di sini. Lanjut juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Ini terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana Bapak Ibu sekalian selaku warga masyarakat ini yang membeli produk-produk ilegal ini, yang mengkonsumsi seperti rokok kayak polos kayak apa, ini juga dilindungi Bapak Ibu sekalian di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait perlindungan konsumen. Juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tadi sudah disampaikan terkait dengan cukai, tapi kita kepolisian juga memiliki kewenangan terkait tindak pidana merek. Tadi disampaikan contoh ada rokok A, mereknya A, sedangkan A ini sudah ada haknya sendiri oleh perusahaan tertentu, tapi dia menggunakan merek A, ini juga tidak boleh. Gitu. Ini terkait dengan merek. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Tentang perdagangan ini mengatur terkait dengan tadi penyebarannya, terkait dari produsen sampai ke konsumen. Jadi diatur di situ. Apa-apa produk-produk apa terkait dipasarkan, diperdagangkan, itu juga diatur. Apabila tidak memiliki izin juga kena pidana. Gitu. Kita hidup bermasyarakat itu juga diatur. Begitu nggih? Mulai hal rokok aja diatur, dodolan apa ya diatur. Supaya apa? Supaya antara masyarakat satu dengan yang lainnya tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi istilahnya nanti persaingan yang tidak sehat. Berbisnis, berhidup, bermasyarakat itu yang sehat itu. Walaupun nanti sama-sama memiliki produk, tapi antara pabrik A, pabrik B itu harus bersaing dengan sehat. Makanya diatur di undang-undang di situ. Sosialisasi ini juga istilahnya salah satu cara dari pihak cukai, pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun Satpol PP untuk pencegahan terkait dengan pemahaman hukum. Tadi terkait dengan cukai juga itu kewenangan dari BPNS cukai, dan juga terkait ada beberapa hal terkait dengan tindak pidana tertentu itu kewenangannya kepolisian. Nah, ini sistem pelaporannya jenengan bisa datang ke kantor polisi terdekat, bisa juga menghubungi melalui telepon. Mungkin Bapak Ibu sekalian selaku Linmas sudah mengetahui siapa babin masing-masing, kan sudah tahu. Nah, dari situ bisa tanya nanti Pak Babin maupun siapa dari desa yang diutus oleh pihaknya kepolisian untuk
mendampingi masyarakat di tingkat desa itu bisa disampaikan. Nanti yang memilah-milah kita dari kepolisian, apakah benar itu ada perbuatan tindak pidana atau tidak kita. Kalau Bapak Ibu sekalian mengetahui ada kecurigaan ini, sampaikan, nggak masalah. Biar nanti apabila Bapak Ibu sekalian menegur, gak apa-apa kalau orangnya itu menerima. Kalau nggak menerima, jadi dowo toh. Oh iso-iso gelut nenggen. Nah iki tambah jadi masalah. Lah, karepe bener tapi lek carane gak pas jadi masalah. Makanya harus bisa memilah. Caranya ya opo? Caranya ya delok tonggo niki kok gampang ngamukan. Lek tak tegur mesti gelut iki. Gak usah. Bene, lek sama dek keliru ngene. Oh kok dodolan rokok polosan ngene. Sampaikan, informasikan dari kepolisian. Nanti Bapak Ibu juga aman toh, kan gitu. Tidak mengurangi dari perannya Bapak Ibu, tapi aman Bapak Ibu. Nanti juga dilindungi terkait perlindungan saksi, itu korban dilindungi di kita. Karena adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan saksi atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 itu terkait dengan perlindungan saksi korban. Diatur di situ. Nanti Bapak Ibu sekalian juga dilindungi. Yang penting Bapak Ibu sekalian memahami carane oleh informasi kudu dikelola yang baik, ojo sampai keliru. Engko lek dikono keliru disampaikan wong sing gak pas, lho kok disalahgunakan. Disampaikan kepada pihak yang berwenang. Pihak kepolisian menangani unsur pidananya dari kasus cukai ilegal, pemalsuan merek dagang dan lainnya. Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan Satpol PP ketika melaksanakan operasi cukai ilegal. Tidak hanya itu, Kanit Tipiter Reskrim Polres Batu juga menghimbau warga masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal walaupun harga jual lebih murah karena tidak jelas kandungan tembakau dan lainnya sehingga bisa berdampak pada kesehatan. Lihat kondisinya. Setelah dari jenengan ngasih informasi kita datang, kita klarifikasi, dia ngakui memang benar menjual atau sifatnya apa, kita juga nggak serta-merta istilahnya kayak perkara ini harus dilanjutkan, harus apa, enggak. Kita ada kebijakan. Nah kebijakan ini bukan tugas saya ini hanya menyampaikan, saya selaku pelaksana. Nanti yang menimbang, memutuskan itu pimpinan. Jadi setelahnya ditemukan, oh sik dodolan terusane sak bungkus. Terus kate menginjak ke atasnya buntu. Nah, kita hentikan. Kita sifatnya tidak istilahnya walaupun diatur di undang-undang terkait dengan kewenangan kita ada, tapi enggak semena-mena juga. Kita juga menggunakan hati nurani. Tapi lek dhewe wis dodolan sampai bal-balan, sampai ono gudange, ono gini-gini, ya kita proses. Loh ini kan wis merugikan negara, merugikan masyarakat, konsumen. Kita proses lanjut. Kalau ditemukan terkait masalah cukai itu, kita limpahkan ke cukai. Kalau di situ nanti tidak ada ditemukan tindak pidana, kita hentikan. Kalau di situ ada pidananya sesuai kewenangannya kita kepolisian, kita teruskan kepada kejaksaan. Itu. Terkait dengan proses lidik, ini banyak caranya polisi itu. Menyelidiki banyak caranya. Mulai menyaru, mulai tadi dari informasinya dengan diklarifikasi, menyaru niku nggih, nyamar niku Pak. Dengan adanya rokok lek contoh-contoh tadi sampaikan, negara kan rugi tuh, kan tidak ada anggaran yang masuk ke negara. Monggo bisa dibuka, bisa dibaca di situ. Oleh melanggar koyo ngene iki, engko dikenai penjara sakmene, kena denda sakmene, kan ngoten nggih. Mungkin ada rokok meh mirip-mirip padha diblesen apa meh persis meh padha, iku plek-plek lah itu kena. Selain daripada cukai tadi, polisi juga bisa memproses terkait masalah merek
ya kudu pasrah memang. Kate ya apa? Iki aturan kok kan ngoten. Lah, ya apa berarti? Kan gue apa blas? Berarti dia harus mengganti dengan hukuman penjara. Karena produk-produk tersebut yang ilegal pasti tidak bisa dijamin kualitasnya, juga bisa membahayakan. Kan ngoten. Mulane hati. Enten sing mriki mengkonsumsi rokok sing polos utawi sing napa-napa, enten? Mboten enten nggih? Ojo gelem sampean kok dadi korban. Gelem dadi korban. Oh iya. Pun ngantos dadi korban. Kok gelem dibujuki kan ngoten nah. Dek oleh bagi akeh sampean dadi korbane. Lah iki diawali dari diri sendiri aja sih. Kan ngoten. Ade gak usah ngomong tonggo teparo, gak usah ngomong si Sutono yo dada paru, gak usah. Ngomong awake dhewe dhisik. Awake dhewe iki wis bener apa ora dari diri kita. Ngoten nggih? Nah, mungkin dengan sosialisasi ini sampean paham dan nanti kita bisa menerapkan itu. Ini terkait dengan undang-undang merek. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Joko bisa memberikan wawasan baru bagi kita semuanya mengenai tindak pidana tertentu, khususnya yang pada hari ini kita bahas mengenai cukai ilegal. Saya yang belum jelas itu masalah maksud dan pada penyidikan sama penyelidikan itu. Sudah itu aja. Jadi kita penyelidikan contoh kecilnya ngeten. Untuk mengetahui fakta apa yang terjadi di situ, kita itu datang ke situ untuk konfirmasi, untuk tanya-tanya. Opo sing diinformasi ini pun bener, opo ora. Penyelidikan ini masih penyelidikan dulu. Nah dari situ nanti kita tahu faktanya seperti apa, kan gitu. Oh di situ memang ada toko kelontong namanya Bu Umi lah. Oh di situ bener dodolan bosak bungkus rokok polosan. Caranya apa? Yo tekon yang bersangkutan. Bisa juga kita bisa itu nyamar. Penyelidikan seperti itu. Biasanya ada yang klambi kok apa iya kok tadi ada yang menyampaikan ada ngamen kalau dulu gak ngerti ono iya iku ketok ono rokok ini karo gowo kamera difoto tersembunyi klik bener iki ning apa iku jenenge etalase dipasang ini Pak iki bener rokok sing ini terus setelah dapatnya bukti seperti itu nanti tinggal diolah. Oh iya ini bener ini polosan. Ya wis. Berarti kita klarifikasi orangnya. Ini masih tahapan klarifikasi. Ini proses penyelidikan. Ini sampai dodolan iki ta bener ini. Lah iki kita lasane sampean iki dipoto bener. Oh iya. Oh nggih. Lho Pak. Oleh teko sapa? Lho Pak, ono sing ngirim nih Pak. Lho sapa sing ngirim? Biasanya nggo sepeda ngene, Pak. Lho gak ngerti aku, gak kenal karo wonge. Lah terus nang telepone, ya karo Pak, moro-moro teko terus nawarno karena regane murah. Untuk mengetahui bener ndake terkait dengan apa yang terjadi seperti itu. Kita lidik. Itu sing dimaksud lidik. Ngoten nggih. Cekak awase pemahaman lidik iki ngoten. Setelahnya dilidik di situ bener terjadi peristiwa seperti itu. Oh bener, iki mereke wong liya digawe. Temuannya seperti itu. Baru kita tingkatkan ke proses penyidikan. Di penyidikan itu pro justisia untuk keadilan. Di si pojok atas setiap produk suratnya kita dari kepolisian ditulis pro justisia. Dibuatkan laporan polisi, terbitkan sprint penyidikan, terbitkan dan seterusnya. Banyak. Luar biasa.
Semangat sekali rekan-rekan. Hal senada disampaikan pemateri dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu, Muhammad Wildan Hakim, SH, Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Batu. Dalam paparannya menjelaskan tugas pokok dan wewenang kejaksaan serta dampak dan akibat peredaran rokok ilegal karena akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari pajak cukai rokok. Tadi bersama-sama sudah kita dengarkan penjelasan baik itu dari Bea Cukai dan juga pihak kepolisian. Nah, kemudian saya dari kejaksaan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan yang mana nantinya diharapkan Bapak Ibu lebih mengenal dan mengetahui apa itu kejaksaan serta ada apa-apa saja di dalam institusi kejaksaan itu sendiri. Kemudian kemudian akan kami kaitkan dengan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang cukai, tugas atau kekuasaannya di bidang penuntutan, serta melaksanakan kewenangan-kewenangan lain yang telah diatur di dalam undang-undang. Nah, apa sih penuntutan itu? Kemudian kewenangan-kewenangan apa saja sih yang ada di dalam kejaksaan? Jadi kejaksaan ini tidak melulu hanya terkait dengan tindak pidana ataupun kriminal, melainkan di institusi kejaksaan ini ada berbagai macam bidang, seperti bidang tindak pidana umum, kemudian tindak pidana khusus, kemudian ada lagi bidang perdata dan tata usaha negara, bidang intelijen, dan juga bidang barang bukti. Tidak hanya itu, pemateri dari kejaksaan juga menjelaskan proses tahapan penanganan terhadap suatu kasus mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai persidangan dan divonis oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dilakukan putusan pengadilan atau putusan hakim. Nah, kemudian selain kewenangan penuntutan, kewenangan apa lagi yang diatur di dalam undang-undang? Nah, khususnya di dalam bidang tindak pidana khusus, jaksa atau kejaksaan itu diberi wewenang oleh undang-undang, yaitu adalah melakukan penyelidikan dan juga penyidikan untuk tindak pidana tertentu seperti halnya tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Nah, apa sih penyelidikan itu tadi? Tadi ada pertanyaan, Pak, bedanya penyelidikan dan penyidikan apa? Atau pengertian dari penyelidikan dan penyidikan itu apa? Nah, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana menjelaskan, yaitu lebih tepatnya di pasal 1 angka 5, itu terkait penyelidikan. Nah, penyelidikan itu apa? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik guna menemukan suatu peristiwa pidana. Caranya bagaimana? Caranya yang sudah dijelaskan oleh Pak Joko tadi. Kita pura-pura terjun ke lapangan, kemudian pura-pura menanyai atau mewawancarai guna mengambil keterangan. Selain itu juga banyak cara-cara lain seperti pengumpulan data terkait adanya laporan terhadap tindak pidana. Nah, kemudian bedanya dengan penyidikan itu apa? Penyidikan diatur di dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik guna menemukan alat bukti. Nah, kenapa kita harus menemukan alat bukti? Untuk membuat terang suatu tindak pidana. Nah, alat bukti itu apa saja? Di dalam pasal 184 ayat 1 diatur terkait macam-macam alat bukti, yaitu alat bukti itu ada 5. Satu adalah keterangan saksi. Keterangan saksi itu siapa yang dapat dikategorikan sebagai saksi? Saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana itu. Kemudian selain keterangan saksi ada juga alat bukti keterangan ahli, kemudian surat, petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Kenapa keterangan terdakwa ini masuk di dalam
5 macam alat bukti tadi, karena apabila terdakwa ini mengakui perbuatannya, maka keterangan terdakwa tersebut memiliki nilai dalam pembuktian suatu perkara. Tapi kalau terdakwa tersebut tidak mengakui, maka keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Apa jaksa eksekutor? Jaksa eksekutor adalah jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan. Jadi ketika perkara tersebut sudah diadili di persidangan, kemudian seseorang tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal katakanlah 351, sehingga seseorang tersebut dipidana dengan pidana penjara 1 tahun, maka yang melaksanakan putusan tersebut adalah jaksa. Bagaimana cara jaksa melakukan putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut? Yaitu dengan cara menyerahkan tersangka ini ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya. Oke, kemudian selain itu ada juga kewenangan jaksa berupa pengawas pidana bersyarat. Tugas dan kewenangannya sebagai jaksa pengacara negara. Jadi sudah jaksa pengacara lagi. Nah, yang diwakili jaksa dalam hal jaksa pengacara negara ini adalah pemerintah atau negara berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh pemerintah terkait kepada pihak kejaksaan supaya jaksa tersebut bertindak atas nama pemerintah atau mewakili pemerintah baik di luar ataupun di dalam pengadilan. Kepada masyarakat luas, pemerintah Kota Batu menghimbau untuk bersama dengan pemerintah dan unsur terkait lainnya untuk menggempur peredaran rokok ilegal karena akan merugikan pemasukan negara dari pajak cukai rokok. Telah dilakukan proses penyelidikan ataupun proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS dalam hal ini adalah penyidik dari Bea Cukai. Kemudian berkas perkara tersebut apabila sudah lengkap, maka jaksa mengeluarkan administrasi yang namanya P21. P21 itu adalah administrasi yang menunjukkan bahwa perkara itu sudah lengkap, dan tugas atau kewajiban penyidik ketika P21 itu sudah terbit adalah segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, sehingga jaksa bisa melimpahkan perkara ke pengadilan sehingga bisa melakukan fungsi yang namanya penuntutan. Nah, selain melakukan penuntutan, apalagi fungsi kejaksaan di bidang cukai, dan itu kewajiban jaksa mengetahui perkembangan penyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, baik itu penyidik kepolisian ataupun penyidik bea cukai, karena yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan perkara adalah jaksa, sehingga jaksa harus mengikuti dari awal, dari tahap penyidikan ataupun penyidikan, sehingga dalam proses persidangan nanti jaksa sudah menguasai atau mengetahui terkait kasus posisi atau duduk posisi yang sedang ditangani dan yang akan dibuktikan nanti. Kemudian setelah selesai melakukan penuntutan, keluarlah putusan pengadilan, maka fungsi jaksa adalah melaksanakan putusan hakim sesuai dengan amar yang sudah ditetapkan oleh hakim. Yaitu yang pertama asas and on the bar, yang artinya jaksa itu satu dan tak terpisahkan. Perkara itu sudah masuk dalam tahap proses persidangan. Kemudian pada saat persidangan Pak Bambang ini berhalangan hadir untuk mengikuti persidangan. Saya bisa menggantikan Pak Bambang untuk melakukan persidangan karena ada asas ini, jaksa itu satu dan tak terpisahkan. Selain itu juga ada asas dominus litis, yang mana asas ini memiliki makna bahwa jaksa itu adalah pengendali perkara, jaksa itu adalah yang memiliki perkara. Jadi setiap penyidik melakukan tindakan penyidikan atau penyelidikan itu jaksa harus mengetahui dan harus selalu berkoordinasi dengan jaksa, karena
ada asas ini, jaksa adalah pemilik perkara. Pidana yang dapat dikenakan terhadap pabrik atau perusahaan yang melanggar ketentuan terkait cukai, yaitu yang pastinya adalah pidana denda. Selain pidana denda, juga bisa dikenakan pencabutan izin usaha. Nah, selain pabrik, ada ketentuan sanksi yang mengatur terkait setiap orang atau perorangan, yang mana hukumannya adalah hukuman pidana penjara dan juga pidana denda. Itu diatur di dalam pasal 55, 54 untuk orang perorangan, dan untuk pengusaha pabrik atau importir diatur di dalam ketentuan pasal 29 dan pasal 32. Sebelum dia itu diedarkan, itu tidak masuk dalam uji kelayakan, kayak tembakaunya itu tembakau yang seperti apa, kemudian kandungan yang ada di dalamnya itu nikotinnya berapa, tarnya berapa, kemudian apakah memang benar yang ada di dalam rokok itu memang benar-benar tembakau atau jangan-jangan ganja. Itu tidak ada yang bisa menjamin. Dan dampak bagi kesehatan itu lebih berbahaya daripada rokok yang legal. Rokok legal kan pasti berbahaya karena sudah ada perikatannya, apalagi yang ilegal kan seperti itu. Kemudian selain itu adalah penurunan penerimaan negara dari cukai. Karena dari semua materi tiga-tiganya itu yang saya yakin jenengan semuanya senang itu slide yang terakhir ini. Terima kasih. Program DHJAT khususnya di Satpol PP Kota Batu, anggarannya untuk penegakan hukum. Salah satunya atau programnya yaitu sosialisasi tatap muka. Yang hari ini hari keempat sosialisasi tatap muka. Terus selanjutnya ada program sosialisasi yang lewat media. Ya, pada hari ini media yang telah berhadapan dengan saya itu media TV, media radio, media cetak, media online. Ya. Terus program yang selanjutnya itu program penggalian informasi yang dilakukan oleh bidang Tibum. Kalau sosialisasi ini dilakukan oleh bidang Limnas. Kalau media itu bidang penegak perda, bidang saya sendiri. Hari ini juga ada penggalian informasi ke wilayah Batu, Bumi Haji, Junrejo. Nanti hasil penggalian informasi nanti ada program akan ditindaklanjuti oleh Osgab, operasi gabungan yang didampingi oleh APH, yaitu Kejaksaan, Polisian, dan Bea Cukai. Kenapa kami ambil peserta dari Limnas? Ya, karena amanat Permendagri 26/2020 tentang penyelenggaraan Tantibum, salah satunya Limnas ini punya tugas membantu penegakan hukum di pemerintahan desa, yaitu peraturan desa. Makanya pas kalau kita sosialisasikan dengan undang-undang cukai ini, biar nanti di wilayahnya bisa membantu memberikan informasi kepada Satpol PP maupun cukai. Ya, memberikan informasi, sebatas informasi. Limnas nggak bisa, Satpol PP pun nggak bisa bertindak. Yang berhak adalah Bea Cukai. Makanya sebatas memberikan informasi yang sampaikan tadi di pembukaan, nanti informasi itu bisa langsung, bisa lewat aplikasi yang namanya Sirolek, aplikasi yang memang dibuat oleh kantor Bea Cukai. Iwan Hikmawan melaporkan.